bagi peserta didik maupun masyarakat. Jadi, prinsip using ini, setelah kita melewati prinsip creating tadi, prinsip using ini tuh harus mampu dimiliki oleh seorang pendidik atau teknolog pendidikan agar proses pembelajaran itu dapat terlaksana dengan lancar dan juga dengan baik. Dan itu tuh harus menunjukkan atau sesuai dengan nilai-nilai moral dan juga nilai-nilai profesionalisme. Nah, teknologi pendidikan itu nggak semena-mena dalam menggunakan atau memanfaatkan teknologi saja, tetapi juga harus memastikan atau memperhatikan dampak-dampaknya bagi pembelajaran, bagi peserta didik, atau bagi masyarakat. Lalu, contohnya yaitu guru menggunakan video pembelajaran, aplikasi interaktif, atau e-learning sesuai usia dan kebutuhan siswa. Sebenarnya hampir sama dengan prinsip creating tadi. Bedanya kalau using ini, dia itu memanfaatkan atau menggunakan teknologi yang sudah ada dengan sebaik mungkin. Contohnya misal penggunaan aplikasi Elena dalam proses perkuliahan, dan itu kan juga harus sesuai ya dengan usia dari si peserta didik tersebut. Nah, next di sini yaitu ada prinsip managing. Managing atau mengelola. Nah, bentuknya saja sudah terdengar sangat kompleks yaitu mengelola ya. Jadi prinsip managing dalam konteks etika teknologi pendidikan ini berkaitan dengan pengelolaan sumber daya, proses, dan sistem pembelajaran secara bertanggung jawab, efisien, serta berlandaskan nilai moral dan profesional. Jadi prinsip ini menuntut teknolog pendidikan untuk tidak hanya mahir secara teknis, tetapi juga memiliki integritas dalam mengatur, mengkoordinasikan, dan mengawasi penggunaan teknologi agar tetap sesuai dengan tujuan pendidikan dan etika. Jadi prinsip managing ini apabila si teknolog pendidikan atau si pendidik ini memanfaatkan suatu teknologi, dia itu bukan hanya menggunakan teknologi itu secara asal-asalan atau ya intinya secara tidak bertanggung jawab ya, tetapi juga harus dia dalam prinsip managing ini si teknolog pendidikan itu tetapi juga harus mampu memberikan pengawasan atau memberikan koordinasi bagaimana sih cara menggunakan teknologi ini atau bagaimana memanfaatkan teknologi ini dalam proses pembelajaran dan disesuaikan oleh siswa ini. Nah, contohnya yaitu mengatur penggunaan perangkat komputer, jaringan internet, dan media digital di sekolah. Jadi, si teknolog pendidikan atau si pendidik ini mengatur atau mengelola, mengkoordinasikan bagaimana sih penggunaan perangkat komputer, penggunaan jaringan internet, dan juga penggunaan media digital di sekolah. Si teknolog pendidikan ini harus mampu mengelola atau mengkoordinasikan hal tersebut dengan baik. Nah, selanjutnya yaitu hubungan antara konsep teknologi dan pendidikan dalam membentuk landasan teknologi pendidikan. Nah, setelah kita membahas mengenai latar belakang dari teknologi pendidikan, mengenai definisi teknologi pendidikan, penerapan prinsip-prinsip teknologi pendidikan, konsep teknologi dan konsep pendidikan di awal tadi, di sini juga akan membahas mengenai hubungan antara konsep teknologi dan pendidikan. Jadi, apa sih hubungannya dari konsep dari teknologi dan pendidikan ini dalam membentuk landasan atau acuan atau dasar teknologi pendidikan ini? Nah, konsep teknologi dan pendidikan ini memiliki hubungan yang sangat erat dalam membentuk dasar atau landasan dari teknologi pendidikan. Secara umum, teknologi dipahami sebagai penerapan sistematis pengetahuan ilmiah untuk memecahkan masalah praktis, sedangkan pendidikan adalah proses terencana untuk membantu manusia mengembangkan potensi pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai hidupnya. Ketika kedua konsep ini digabung, lahirlah bidang teknologi pendidikan, yaitu penerapan prinsip, proses, dan alat teknologi secara ilmiah untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja manusia.
Jadi, penggabungan antara teknologi dan pendidikan ini sangat kompleks bagi penerapan pembelajaran konteks abad 21 dalam konteks pembelajaran abad 21 ini, di mana antara teknologi dan juga pendidikan ini saling terkait dan saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Di mana tadi sudah dijelaskan bahwa teknologi itu sebagai penerapan sistematis atau pengetahuan ilmiah untuk memecahkan masalah praktis. Jadi teknologi ini uh, suatu alat yang diciptakan untuk membuat atau agar hidup manusia ini terasa mudah dalam praktis. Nah, untuk pendidikan itu sendiri yaitu suatu suatu proses terencana untuk membantu manusia mengembangkan potensi pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai hidupnya. Jadi, pendidikan ini adalah merupakan suatu proses atau suatu 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 sistematika seorang peserta didik dalam membantu menciptakan karakter hidupnya, kepribadiannya, dan lain-lain. Nah, selanjutnya, sampailah kita pada kesimpulan. Jadi, dari banyaknya pembahasan atau materi yang telah saya paparkan tadi, saya di sini juga memiliki kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya ini yaitu teknologi pendidikan lahir dari sinergi antara konsep teknologi dan pendidikan. Teknologi menyediakan alat dan proses sistematis, sedangkan pendidikan memberikan nilai dan tujuan kemanusiaan. Hubungan keduanya membentuk landasan yang kuat bagi teknologi pendidikan sebagai disiplin ilmu dan praktik profesional yang berorientasi pada peningkatan kualitas belajar dan pengembangan manusia secara menyeluruh. Nah, kesimpulannya yang telah saya bacakan tadi, secara garis besar dapat ditarik bahwa teknologi pendidikan ini merupakan suatu gambaran atau suatu abstrak antara konsep dan antara atau penggabungan antara teknologi dan juga pendidikan. Nah, di mana dalam praktik kita dalam kehidupan sehari-hari, teknologi itu tentu saja tak lepas dalam diri kita ya, dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita hari-harinya memanfaatkan teknologi, terus bagi peserta didik, tentu saja teknologi juga sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran, apalagi sekarang dengan adanya perkembangan teknologi ini, dunia pendidikan ini semakin terjadi perubahan dari konsep pembelajarannya, dari cara mengajarnya, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya, apabila ada simpulan, pastinya ada refleksi. Refleksinya itu teknologi pendidikan menegaskan bahwa teknologi bukan sekedar alat bantu, tetapi bagian penting dari strategi pembelajaran yang meningkatkan efektivitas dan efisiensi belajar. Namun, kemajuan teknologi harus tetap berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan dan etika pendidikan. Teknologi seharusnya memanusiakan proses belajar, bukan menggantikannya. Karena itu, penerapan teori ini menuntut keseimbangan antara inovasi dan tanggung jawab moral agar teknologi benar-benar menjadi sarana pemberdayaan peserta didik. Nah, refleksi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dari teori teknologi pendidikan ini bukan menjadikan teknologi pendidikan ini sebagai alat ketergantungan atau alat bergantung bagi pendidik atau teknolog pendidikan maupun bagi peserta didik dalam proses pembelajaran. Jadi teknologi ini harus disesuaikan atau harus dimanfaatkan penggunaannya secara bijak dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Karena dalam proses belajar, banyak juga aspek-aspek yang harus diperhatikan bagi teknolog pendidikan atau bagi pendidik dalam proses pengembangan atau proses belajar bagi peserta didiknya, di mana peserta didik ini tidak hanya
bergantung pada teknologi pendidikan atau dalam memanfaatkan teknologi, tetapi juga harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. Nah, penerapan teori teknologi pendidikan ini harus diseimbangkan atau harus diselaraskan antara penggunaan teknologi pendidikan dan juga penggunaan real time atau penggunaan proses pembelajaran secara langsung. Jadi teknologi pendidikan ini ya intinya harus mampu dimanfaatkan atau digunakan sebaik-baiknya dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, karena saya jujur eh, masih masih banyak sekali kekurangan dan juga kesalahan dalam tutur kata maupun dalam pemahaman selama UTS ini, selama setengah semester ini. Dan mungkin pembahasan teori teknologi pendidikan saya cukupkan sampai di sini. Dan terakhir, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Farhan yang telah membimbing saya, yang telah mengajarkan saya, mengenalkan saya mengenai teori teknologi pendidikan, mengenai konsep teknologi, konsep pendidikan, di mana sebenarnya penyampaiannya itu sangat amat mudah dipahami dan masuk ke dalam nalar atau logika saya. Maka dari itu, saya ingin mengucapkan banyak-banyak sekali ucapan terima kasih kepada Bapak Farhan, dan saya mohon maaf apabila dalam presentasi ini saya banyak sekali kesalahan atau kekurangan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Anak upat disiram santen, menawi lepat kula nyuwun pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.